Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik tasliman katsira ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawalah. Masyarul hadirin as-salihin, al-hadirat as-salihat, jamaah kajian rutin Ahad Pagi Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah SWT masih memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah, termasuk juga nikmat ketaatan. Salah seorang ulama mengatakan, fa'lam fa inna min a'dhami nikmatillahi ta'ala hiya nikmatut ta'ata li'anna at-ta'ata yaqrubul 'abdu ilal a'malis salihati wal a'malis salihati yaqrubul 'abdu ila husnil khatimah wa husnil khatimati yaqrubul 'abdu ilal jannah. Jadi ketahuilah, di antara bentuk kenikmatan paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan akan mendekatkan seseorang untuk beramal solih. Dan dengan adanya amal soleh yang mudawamah, amal soleh yang senantiasa dilakukan, maka akan mendekatkan orang dalam kondisi wafat dalam kondisi husnul khatimah. Dan husnul khatimah akan mendekatkan seorang masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita punya banyak pilihan. Jadi biasanya gini, kalau dalam konsep manajemen kehidupan, kalau dirangkum salah satu kata, inti orang hidup itu intinya adalah proses memilih, ya kan? Orang hidup itu intinya proses memilih. Ahad pagi mau pilih mana? Olahraga bisa, cuma tidur-tiduran sambil scrolling HP bisa, mau nonton TV bisa, mau nyuci baju bisa, beres-beres rumah bisa. Hidup itu adalah pilihan. Termasuk misalnya setelah kajian Ahad pagi ini, mau sarapan apa? Mau sarapan soto bisa, sarapan lontong bisa, sarapan nasi goreng bisa. Hidup itu adalah pilihan. Tetapi beruntunglah seseorang yang ketika pilihannya itu adalah pilihan yang dilandaskan karena syariat, karena pertimbangan amal soleh, karena pertimbangan keimanan. Dan inilah yang dituntut oleh Allah SWT. Bahwasanya apa? Orang hidup itu misinya adalah misi keakhiratan. Tetapi jangan melupakan dunia. Jadi dunia itu dilakukan, kerangkanya juga harus dalam kerangka akhirat. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi orang muslim harus sehat. Makanya perlu olahraga. Jadi orang muslim perlu sehat, perlu olahraga, perlu menjaga makanan yang sehat bergizi, gizi yang seimbang, perlu istirahat yang cukup. Dan ini tidak kurang-kurang banyak hadis. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, wa inna li badanika haqqun. Ketahuilah, sesungguhnya badanmu juga punya hak. Kita tidak boleh beribadah sampai tidak istirahat, bekerja tanpa istirahat, belajar tanpa istirahat, tidak boleh. Jadi makna keseimbangan itu frameworknya akhirat, tetapi dunia harus diraih. Maka jangan sampai seseorang dia bisa concern sekali terhadap masalah dunianya. Oh, ini dia rutin ngukur kadar hipertensinya, kolesterolnya, asam uratnya diukur, dipantau. Jangan sampai dia tidak melakukan hal yang sama ketika melakukan pemantauan amal solehnya, pemantauan akhiratnya. Sudahkah dia memantau? Oh, saya kira-kira dalam pekan ini apakah saya sholat jamaahnya ketinggalan tidak? Sholatnya di akhir waktu atau di pas waktunya? Tilawatul Qur'annya seperti apa? Zikirnya seperti apa? Sholatun nafilahnya seperti apa? Jadi muhasabah itu juga bisa dilakukan kepada amal-amal soleh untuk menjaga keimanan kita. Maka alhamdulillah
Allah SWT masih berkenan memberikan nikmat taat sehingga kita bisa memilih kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, termasuk hadirnya kita pada pagi hari ini, memilihkan untuk sejenak duduk di majelis ilmu dalam rangka mencari berkah Allah Azza wa Jalla. Dan saya tidak jemu menyampaikan salah satu hadis tentang fadilah orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Disebutkan, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa huffatilhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Dan tidaklah duduk kaumun, sekelompok manusia, fi baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah yang lain, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah dalam diri mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah, wa huffatilhumul malaikah, dan mereka juga akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fi man indah, dan namanya juga akan disebut-sebut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita belajar tentang bagaimana salafus saleh, orang-orang terdahulu, termasuk salafus saleh minal Muhammadiyyin, termasuk pendahulu kita dari Muhammadiyah, kita akan tahu Muhammadiyah itu adalah organisasi pergerakan yang dibangun, salah satunya adalah gerakan ilmu, diawali dari majelis ilmu. Makanya dulu ada pengajian SATV, Sidik Amanat Tabligh Fatona, ada pengajian untuk ibu-ibu, ada pengajian bahkan untuk komunitas yang suka kepanduan dibuat juga. Ini menunjukkan apa? Semangatnya tentang semangat harakatul ilmi, gerakan keilmuan. Dan ini sesuai dengan prinsip Islam, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berkata dan berbuat. Maka Allah Ta'ala sendiri pun juga sebutkan untuk memotivasi. Apa itu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka meraih ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah, insyaallah majlis ini adalah majlis yang kita harapkan akan mengantarkan diri kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Para hadirin hadirat rahimakumullah, seperti biasa saya akan coba menyampaikan kajian tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawi, dan muqaddimah sudah saya sampaikan, hadis pertama sudah saya sampaikan. Sekarang kita coba masuk pada hadis yang kedua. Ya, pada hadis yang kedua berkaitan dengan bisa diberikan judul tentang Maratibuddin, tentang tingkatan beragama. Nah, tapi saya coba kemudian sedikit percantik tentang ada konsep trilogi. Ada 3 hal paling penting dalam kehidupan. Apa itu? Al-iman, ya, Islam dan juga ihsan, atau Islam, iman dan ihsan. Nah, ini hadisnya. Ini hadis yang cukup panjang, ya, cukup panjang. Saya bacakan dulu hadisnya. An Umar, maksudnya ini adalah Umar bin Khattab, ya. An Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu Ayyudan qala bainama nahnu julusun, ya, dalam beberapa hadis ada menggunakan kata julusun, ada yang tidak. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal ammatu rabbataha wa an taral khufata al-'urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Summa intalaqa falabistu maliyan. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinahum. Rawahu Muslimun. Ya, ini hadis yang sangat panjang. Saya akan coba dulu baca terjemahannya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar, semoga Allah meridhoinya. Aidon juga karena apa? Hadis yang pertama kan diriwayatkan juga oleh Umar, hadis tentang niat, ya kan? Karena hadis kedua ini juga masih diriwayatkan oleh Umar, maka disebutkan Aidon, maka disingkat. Kalau hadis pertama karena dia rawi pertama maka disebutkan lengkap kan. Kalau kita saya menganjurkan kita untuk latihan menghafalkan hadis arba'in karena hadis ini sangat penting dan mencakup tentang seluruh persoalan kehidupan kaum muslimin. Kalau hadis pertama disebutkan lengkap. An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Ya, karena dia periwayat kedua cukup dirangkum dari sahabat Umar, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya ayudon juga. Ya. Nah, jadi hadis pertama dan kedua adalah hadis yang istimewa dan keduanya juga diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sedikit mungkin tambahan informasi, biasanya cara para ulama menyebutkan, menghormati orang-orang itu adalah ada doanya masing-masing. Contohnya para nabi atau malaikat biasanya alaihis salam. Ya. Nah, untuk Nabi Muhammad maka gelarnya, cara mendoakannya adalah sallallahu alaihi wasallam. Untuk para sahabat, kalau sahabatnya itu adalah laki-laki maka radhiyallahu anhu. Kalau adalah seorang sahabiah, sahabat wanita, maka radhiyallahu anha. Kalau anak dengan bapak sama-sama sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Kalau kita menyebutkan banyak sahabat Nabi secara banyak, maka radhiyallahu anhum, atau boleh juga ridwanullahi alaihim. Untuk para ulama, ya biasanya ini sedikit penjelasan tentang tradisi keislaman. Biasanya cara mendoakannya adalah dengan kalimat hafidhahullah, ya. Nah, kalau itu masih hidup, kalau kemudian sudah meninggal, biasanya gelarnya adalah rahimahullah, semoga Allah menyayangi. Nah, oleh karena itu memang pernah ada pernyataan, saya bukan mengatakan penyebutan almarhum salah, tapi ada sebagian ulama yang lebih menganjurkan ketika kita menyebutkan orang yang meninggal itu bukan dengan gelar almarhum, karena almarhum itu kan dengan, kalau belajar bahasa Arab itu adatul hatmi dalam bentuk maf'ul, rahima yarhamu marhumun almarhumu. Tetapi kalau kita lihat tradisi ulama, biasanya mereka lebih cenderung kemudian menyebutnya dengan rahimahullah. Jadi misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah, Kiai Haji Ayar Farudin rahimahullah. Ya, saya tidak mengatakan almarhum salah, cuma sebagai bentuk pengayaan tentang tradisi. Biasanya kalau para ulama dia menggunakan polanya adalah dengan kata fi'il madhi, ya kan, sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu, hafidhullah. Nah, maka sama juga adalah rahimahullah, gitu ya. Ini sedikit tambah tentang penjelasan tradisi. Nah, selanjutnya kita coba ini hadis ini sebenarnya banyak sekali kalau kita mau kupas dari segi pendidikan ada, dari segi keimanan bisa, dan bahkan ini nanti kalau dari segi tentang firaq, tentang perpecahan, tentang sekte akidah juga bisa. Saya coba akan mulai dari kalimat per kalimat dulu ya. Apa itu? Ya. Bainama nahnu julusun. Jadi pada suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Nabi. Ya, duduk bersama Nabi. Jadi di antara kebiasaan Nabi itu adalah duduk bersama para sahabat. Ya, duduk bersama sahabat.
baik itu sifatnya mungkin ya kalau dalam bahasa sekarang sifatnya formal menyelenggarakan pengajian, ya kalau kita kan seperti kiranya, ataupun kemudian informal, ya duduk-duduk. Karena jangan dipahami yang namanya Nabi itu mengajarkan pelajaran agama itu sifatnya harus formal seperti kita ikut pengajian itu, tidak. Jadi bisa jadi Nabi itu sedang duduk dengan para sahabatnya, ngobrol, kemudian sahabat diberikan pengajaran, atau kadang ngobrol-ngobrol ringan sekalipun, dan kemudian para sahabat mendengar, dan itu menjadi sebuah pelajaran penting bagi para sahabat. Nah, ini adalah poin yang pertama. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita tentang perlunya menjalin kedekatan dengan orang lain. Ya, kalau dalam konteks sekarang seorang pemimpin juga perlu dekat dengan rakyatnya. Jadi pemimpin yang hadir, orang tua yang hadir di tengah-tengah keluarganya, seorang tokoh agama, seorang ustadz, seorang kiai yang juga harus hadir di tengah-tengah umat. Itulah ini poin yang pertama. Karena Nabi itu bukan tipe orang yang mengambil jarak. Bayangkan kalau kita sepadankan Nabi itu dengan peradaban yang juga saat itu ada Romawi, ada Persia. Nabi itu setara dengan raja. Artinya kalau Persia dia setara dengan Kisra, kaisarnya Persia, dia juga setara dengan rajanya Romawi, Bizantium misalnya, Romawi Timur maupun Romawi Barat. Tetapi Nabi sebagai pemimpin, beliau tidak pernah mengambil jarak dengan para sahabatnya. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita raih, kita harus hadir di tengah-tengah umat. Seorang pemimpin, seorang pemuka yang baik adalah pemimpin yang hadir di tengah rakyatnya. Seorang pemuka yang hadir di tengah-tengah umatnya. Ya. Jadi jangan mentang-mentang saya ini seorang rektor. Saya ini mungkin seorang pimpinan persyarikatan. Kita mengambil jarak. Jadi seharusnya pemimpin itu malah makin dekat membuka komunikasi kepada umatnya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, jadi biasa Nabi kemudian duduk-duduk bersama para sahabatnya. Ya, sambil menjelaskan, biasanya ngobrol tentang perkara agama, baik langsung maupun kemudian tidak langsung. Ya. Nah, maka dan Umar kan tidak mengingat secara pasti karena zaman dulu penanggalan tidak seperti zaman sekarang, makanya disebutkan saja hanya data yaumin, pada suatu hari. Ya. Kemudian disebutkan apa? Ittola'a, tiba-tiba. Jadi untuk menunjukkan tiba-tiba itu menggunakan kata ittola'a, tiba-tiba muncul, tiba-tiba nongol. Siapa? Rojulun, seorang laki-laki, syadidu sawadi sya'ri, yang rambutnya luar biasa legam, klimis gitu ya. Syadidu sawadi sya'ri, syadidu bayadi siyabi, yang luar biasa bajunya putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, yang rambutnya luar biasa hitam legam, klimis. Nah, kemudian kata para sahabat, la yura alihi atharus safari, yang tidak terlihat bekas melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenalnya dari kami seorang pun. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang duduk mendekati ke arah Nabi. Fa asnada rukbatihi ila rukbatihi, kemudian dia mendekatkan rukbah nih lututnya, rukbatihi ila rukbatihi, kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas betisnya. Ya. Faqala ya Muhammad ahbirni anil Islam, wahai Muhammad, tolong jelaskan kepadaku apa itu Islam. Nah, kita coba bedah satu persatu, ya. Yang pertama tentang konsep pendidikan, kan Nabi itu tidak membuat jarak kepada umatnya, ya, hadir di tengah-tengah umat memberikan pengajaran. Hikmah yang kedua, namanya orang itu, seorang muslim yang baik itu adalah orang yang nongol di majelis-majelis ilmu. Itu adalah poin nomor kedua. Ya, poin nomor dua, sebagaimana sahabat kalau ada Nabi mereka berkumpul untuk mencari majelis ilmu. Yang ketiga, boleh seseorang yang datang terlambat dalam sebuah majelis ilmu. Nah, ini adalah poin nomor 3.
boleh seseorang yang datang terlambat dalam majelis ilmu, sebagaimana tadi, orang ini kan artinya orang belakangan. Karena sahabat sudah ngumpul-ngumpul dulu. Para sahabat sudah duduk terlebih dahulu dan orang ini baru nongol belakangan kan. Artinya apa? Walaupun kita datangnya terlambat tidak mengapa. Jadi terlambat lebih baik daripada tidak hadir. Nah, itu poinnya, poin nomor 3. Jadi terlambat lebih baik daripada tidak hadir. Karena orang ini tiba-tiba nongol belakangan tapi dia tetap hadir. Pelajaran nomor 4-nya apa? Kalau kita hadir terlambat, walaupun hadirnya terlambat, tetapi kalau melihat ada tempat di depan yang masih kosong, afdolnya dia duduk di depan. Nah ini kalau poin hadisnya. Nah, jadi biasanya kan yang belakangan itu datangnya malu kan. Jadi orang kita ini cara ngikut sunnah majelis ilmunya aja banyak yang tidak tepat. Misalnya apa? Yang hadir duluan idealnya duduk di depan, memenuhi yang depan dulu. Itu sunnahnya. Kalau depannya penuh baru yang belakang. Nah ini juga sama. Yang datang terlambat lihat depan kosong tidak di depan, tetap malah mirip belakang. Ini tidak ada menyindirnya. Tapi saya ini hanya mengajarkan tentang pengajaran di hadis ini, gitu ya. Jadi dia datang nongol belakangan ketika melihat di depan masih ada kosong, ya kan? Maka dia disebutkan apa? Ya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Di dekat Nabi. Jadi ada masih space kosong, ruangan kosong di dekat Nabi, kemudian dia duduk mendekati Nabi. Bahkan disebutkan apa? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi betul-betul dekat dengan Nabi. Jadi ini hikmahnya boleh datang terlambat, kalau depannya kosong dia maju mengisi yang di depan. Maka poin nomor 5 adalah hendaknya kita kalau datang di majelis ilmu itu dalam kondisi yang mandi dulu, wangi, pakai baju yang bagus, ya, bersih, tidak harus mahal, bersih, ya, rapi, ya, itu adalah sunnahnya. Ya, sebagaimana diajarin orang tadi, syadidu bayadis siyabi, syadidu sawadis sya'ri. Ya, itu adalah pengajaran poin nomor 5. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Ta'ala, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi boleh kita pakai khudu, pakailah zinatakum, perhiasan kamu ketika masuk masjid. Mana para ulama jelaskan makna zinah di sini artinya adalah memakai pakaian yang terbaik. Nah, ini sebenarnya kalau dikaji bisa banyak. Jadi kalau bapak ibu punya rezeki, sebenarnya boleh pakaian itu kemudian kita membeli pakaian yang bagus. Kita sekarang sering mengeluh, banyak kemarin kan ada keluhan dari penjual Tanah Abang. Sekarang ini sepi jualan, ya sebenarnya karena ada faktor baju impor yang terlalu murah gitu ya. Nah padahal apa? Dan akhirnya bisa jadi mungkin juga keperluan makan saja sekarang sudah susah, makanya orang menahan membeli baju. Padahal kalau kita bicara dari circle ekonomi, kalau kita punya rezeki silakan beli baju. Selain menolong orang lain, itu juga dalam bentuk sunnah agar kita hadir memakai pakaian yang indah, baju yang rapi ketika masuk dalam masjid ataupun majelis ilmu. Itu adalah poin nomor 5. Nah, hadis ini mengisahkan para sahabat ini ada keanehan di dalam hadis ini. Karena apa? Orang kalau bajunya bersih, rambutnya klimis, kemungkinan apa? Orang situlah. Kalau orang sekarang nyebutnya akamsi. Anak kampung situ gitu ya. Artinya memang betul-betul penduduk asli. Kalau penduduk asli maka harusnya para sahabat kenal kan orang yang tiba-tiba nongol tadi kan. Nah, tapi kok enggak kenal? Kalau enggak kenal berarti kemungkinannya musafir, bukan penduduk asli Madinah, bukan penduduk asli dekat situ. Tapi kalau bukan penduduk asli, harusnya bajunya enggak rapi, kan pasti kucel karena perjalanan di padang pasir, panas, kemudian rambutnya lepek. Tetapi tidak. Ya maka para sahabat disinilah perlu kemudian menyebutkan wala ya'rifuhu minna ahadun. Pelajaran yang ke-6, ya mudah-mudahan pas ya, saya takut lupa tadi 5, 6. Kita juga hendaknya bersikap mawas diri, waspada ya. Kalau kemudian hadir orang asing di majelis. Nah, ini kalau pelajarannya. Karena tidak semua orang yang hadir di majelis itu bisa jadi punya niatan yang baik. Ya. Kan ya macam-macam lah ya. Kita pernah tahu misalnya ada penyerangan terhadap imam, ada orang yang tiba-tiba membawa senjata misalnya ingin mencelakakan tokoh-tokoh Islam. Bisa jadi dia juga hadir di majelis ilmu, atau dalam konteks modern ya bisa jadi kemudian ya ini bahasanya agak inilah. Tapi kita tahu juga pernah juga misalnya ada beberapa intelijen yang juga hadir di majelis ilmu dalam rangka apa? Ingin coba kemudian mengecek tentang apakah pengajian ustadz ini radikal atau tidak.
Jadi kan ada juga intel-intel yang hadir di masjid. Jadi kan kadang-kala mereka punya pemetaan, ustadz-ustadz ini berbahaya, mengandung paham radikalisme, itu juga ada. Nah, kita jadi makanya dipastikan kita sebenarnya, tapi ini saya bukan ngajak suuzon, bukan, tapi kita belajar dari kemudian cara mengupas hadis ini dari sisi yang lainnya. Jadi kalau orang hadir di majelis itu idealnya apa? Saling ta'aruf, saling kenal. Jadi dengan karenanya, oh Pak ini rumahnya di mana? Nah, selain manfaatnya adalah untuk nanti bisa saling ta'awun, kalau ada anggota masjid yang juga anggota majelis yang sedang sakit, kita juga bisa sebagai bentuk pemetaan. Jangan-jangan ada orang asing. Nah, itu misalnya. Ya ini, maka di sini Pak sahabat kemudian perlu menceritakan wala ya'rifu minna ahadun. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan laki-laki ini. Dan anehnya lagi apa? Dia memanggil panggilan kepada Nabi Muhammad dengan panggilan yang tidak, dalam tanda kutip ya, tidak sopan. Karena apa? Para sahabat itu kalau memanggil Nabi pasti dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tetapi orang laki-laki ini tidak. Dia tiba-tiba langsung memanggil ya Muhammad. Dan ini biasanya hanya dilakukan orang Arab Badui. Ya, kalau para sahabat pasti memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad. Nah, tetapi ada hikmahnya juga dari segi pendidikan. Apa itu? Seorang guru, seorang pengajar, seorang tokoh harus siap berlapang dada kalau tiba-tiba ada orang yang dia bukan siapa-siapa, yang tidak kenal kemudian memanggil kita. Itu ada hikmah secara pendidikan. Bisa jadi orang yang datang kepada kita itu bisa jadi orang yang tidak kita kenal, dan mungkin bahasanya kita anggap kurang well educated lah kalau bahasa anak sekarang. Dia kelihatan kurang soft spoken, kurang terdidik. Tapi kalau orang ini datang kepada kita dan ingin menanyakan sesuatu tentang kita, ya kita fan-fan aja. Jangan kemudian, kamu itu enggak level nih, nanya-nanya tentang ini misalnya. Ya kita terima saja. Karena orang itu punya berlatar belakang macam-macam. Dan kita selalu menghukumi sesuatu itu secara dhahir. Kalau ini orangnya dohir ingin mengambil pelajaran, ingin mengambil ilmu, ya kemudian kita terima bagaimanapun cara pendekatan dia yang mungkin kelihatan kurang berkenan dari segi mungkin standar yang kita punyai. Nah, itu poin secara pendidikannya ya. Itu poin berarti nomor 7 ya. Nah, kalau para sahabat pasti manggil Nabi dengan kalimat ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kemudian Rasulullah pun menjawab pertanyaan ini ya kan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad jelaskan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, al-Islamu, Islam itu, berislam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi, bersyahadat ya, alla ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak atau benar disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimas salata, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat, membayar zakat, wa tasuma ramadana, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berangkat haji apabila mampu menuju ke sana. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari bagian ini? Kalau kita hadir di majelis ilmu, punya kesempatan bertemu dengan para ulama, para tokoh, para cendekiawan, hendaknya kita bertanya itu pertanyaan yang penting. Nah, itu poin nomor 8-nya. Jadi kalau kita punya waktu untuk bertanya, tanyalah pertanyaan yang penting, yang punya urgensi gitu ya, signifikan gitu ya, itu pelajarannya. Nah, di sini juga pada poin nomor 9, hikmah yang bisa kita ambil berkaitan dengan urutan, maka disinilah dikenal dengan namanya marotibuddin, tingkatan beragama. Jadi di sini tuh ternyata tingkatan orang beragama itu apa? Dimulai dari berislam. Ya, muslimun. Orang yang menjalankannya namanya adalah muslimun. Ya, kemudian makanya ini di sini kan pada poin pertama muslimun. Baru tingkatan berikutnya adalah mukminun. Karena pada pertanyaan berikutnya kan baru disebutkan fa akhbirni
anil iman. Kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian setelah itu baru berkaitan dengan fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Nah, disinilah kemudian tingkatan beragama dimulai menjadi seorang muslim, ya, berislam, kemudian setelah itu menjadi seorang mukmin, ya, beriman, kemudian yang ketiga adalah melakukan sikap ihsan, dan orang yang melakukannya disebut adalah muhsin. Nah, ini yang dikenal dengan namanya adalah maratibuddin. Nah, ada salah satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama, apa itu? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini salah satu kaidah penjelasan. Apabila ada sebuah hal itu berkumpul, atau katakanlah sebuah peristilahan, ijtama'a, berkumpul, artinya dalam satu ayat, dalam satu hadis itu disebutkan secara berbarengan, dikumpulkan, iftaraqa, maka pasti punya makna yang berbeda. Wa idza iftaraqa, ya, ijtama'a, ya, apabila keduanya terpisah maka terkumpul atau bergabung. Maka apabila keduanya disebutkan dalam satu konteks, maka Islam dan iman itu dua hal yang berbeda. Contohnya pada firman Allah SWT pada surat Al-Hujurat ayat 14 disebutkan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu lam yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belum beriman, tetapi katakanlah, kami sudah berislam, kami masih Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian, dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka semua orang yang telah masuk Islam, maka dikatakan dia telah menjadi muslim, gitu ya. Tetapi tingkatan selanjutnya itu adalah seorang mukmin, karena Islam itu adalah sesuatu yang dinilai secara lahir, sesuatu yang nampak dohirnya, sedangkan apa yang ada dalam keimanan mereka itulah namanya al-iman, al-imanu fil qalbi, yang ada di dalam hati. Makanya disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nah, hal ini juga bisa kita pahami dalam bentuk penyebutan tentang doa sholat jenazah. Di penutup doa sholat jenazah itu kan doanya bagus tuh. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna, siapa saja yang engkau hidupkan di antara kami, fa ahyihi 'alal Islam, maka hidupkanlah dia di atas keislaman. Wa man tawaffaitahu minna, dan barang siapa yang engkau wafatkan, fatawaffahu 'alal iman, maka wafatkanlah dia dalam keimanan. Ya kan di sini jelas tuh pembedanya. Yang hidup itu Islam, man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam, dan kemudian wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Artinya al-Islam wal imanu itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena seseorang jika dia telah meninggal, dia tidak bisa melakukan lagi amalan lahir. Yang bermanfaat bagi dia adalah keimanannya. Ya, karena keislamannya sudah selesai. Ya, yang bermanfaat adalah keislamannya. Nah, tetapi apabila kata-kata Islam dengan iman itu disebutkan secara terpisah, artinya bergantian, maka Islam di situ masuk iman, ataupun ketika disebutkan iman tanpa kata-kata Islam, maka kata-kata Islam dan iman adalah kata-kata yang muradif, kata-kata yang sinonim dan bisa dimaknai secara keduanya. Misalnya doa yang berbunyi Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits, ya. Misalnya ketika doa-doa Rabbana hablana, misalnya itu artinya adalah doa yang bermakna seorang muslim maupun doa dalam seorang mukmin. Wa tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin, gitu kan. Ataupun kalimat hadis al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, gitu ya. Nah, itu kaidahnya. Jadi idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a.
Nah, ini juga berlaku dalam istilah-istilah yang lain. Contohnya kata-kata albir dengan kata-kata at-taqwa. Kalau dia disebutkan secara bergantian, maka albir dengan at-taqwa itu adalah kata-kata yang sama, muradif, kata-kata sinonim. Artinya kebajikan juga mengandung ketakwaan. Tetapi kalau disebutkan secara terpisah, misalnya pada firman Allah Ta'ala pada surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, maka artinya albir berbeda dengan takwa. Apa itu? Albir itu maknanya adalah amal solih, dan at-taqwa artinya adalah meninggalkan kemaksiatan. Jadi ada dua hal yang kemudian berbeda, dan itu berlaku. Ya, jadi perlu diingat kaidahnya, idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Dan ini berlaku kata-kata yang lain. Miskin dengan kata-kata fakir, kalau disebutkan secara terpisah, maka fakir juga mengandung makna miskin, dan miskin juga mencakup makna fakir. Tetapi kalau dia dimasukkan dalam satu kalimat, ya, maka itu artinya berbeda. Contohnya berkaitan dengan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Di situ dibedakan, ada asnafnya sendiri, fakir sendiri, miskin sendiri. Apa bedanya fakir dengan miskin? Ada beberapa definisi. Ada ulama yang menyebutkan kalau yang namanya miskin itu dia hanya bisa mencukupi setengah dari jadi kebutuhannya, dia baru bisa mencukupi setengah. Itu namanya miskin. Kalau fakir bahkan tidak nyampe setengah, gitu ya. Tetapi ada juga yang berpatokan miskin itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi dia punya tempat tinggal. Dia mengaitkan dengan kata sakana, maskan, ya, artinya dia masih punya tempat tinggal tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalaupun fakir, dia bahkan kadang-kadang tidak punya rumah. Nah, itu ada juga yang menjelaskan perbedaan antara al-farqu bainal miskini wal fakir. Jadi perbedaan antara fakir dengan miskin. Nah, itu kaidahnya. Nah, maka hadis ini juga menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan hal ini. Jadi tentang al-Islam, al-iman, kemudian nanti tentang al-ihsan. Nah, kita coba sedikit kupas tentang al-Islam, gitu ya. Untuk pada poin pertama dan kedua, kalau kita coba cek tentang hadis-hadis tentang rukun Islam, maka semuanya sama. Pasti disebutkan antasyhada, artinya syahadat, kemudian wa tuqimas shalah. Tetapi pada poin urutan 3, 4, 5, riwayat-riwayat hadis itu kadang-kadang ada yang mendahulukan zakat, baru puasa. Ada yang puasa baru zakat, ada yang kemudian haji baru kemudian zakat. Ini menunjukkan apa? Urutan ini adalah untuk urutan 3, 4, 5 itu sifatnya ikhtiari. Artinya bukan sesuatu yang saklek. Pokoknya misalnya, karena pernah ini ada kasus laporan, ada seorang guru, biasanya kita kalau guru TK atau guru SD gitu ya, mengajarkan rukun Islam 5. Pertama syahadat, kedua sholat, 3 biasanya apa? Zakat. Ada juga yang mengajarkan puasa dulu ya. Nah, kemudian ketika anaknya nyebutkan tidak berurutan disalahkan. Padahal sebenarnya kalau kita lihatnya memang ternyata kemudian bisa jadi kemudian hal ini bisa bolak-balik. Jadi boleh menyebutkan zakat, puasa dulu ataupun puasa dulu baru zakat, karena dalam riwayatnya ada yang berbeda-beda. Gitu ya. Dan rukun Islam itu pun ya, jadi nomor 1, 2 itu adalah yang paling penting karena ini dianggap termasuk di antara dasar arkanul Islam yang paling penting. Ya, jadi syahadat dengan sholat, ya, dan ini juga rukun iman yang pasti harus ada. Rukun Islam yang harus ada. Adapun yang poin 3, 4, 5 itu bisa jadi gini. Orang berislam itu kadang-kala dia bisa menjalankan rukunnya cuma 2, ada yang 3, ada yang cuma 4, ya tidak? Ya, karena gini, kalau dia orang tidak mampu, misalnya dia tergolong orang yang fakir, artinya kan dia tidak membayar zakat, bahkan dia menjadi mustahik yang harus diberikan zakat. Lah bayangkan kalau dia fakir sekaligus misalnya penyakitan, dia tidak bisa berpuasa Ramadan kan? Puasa Ramadan tidak bisa, zakat pun tidak bisa. Apalagi haji. Ya, artinya itu makanya saya bilang, jadi rukun Islam itu kalau bagi yang mampu maka 5-5-nya, tapi kalau yang tidak ya dia diukur sesuai kemampuan, termasuk masalah haji. Ya, kalau mayoritas di antara kita sih alhamdulillah ya, biasanya paling tidak 4. Ya, yang 5 pun di antara kita banyak. Tapi ada orang yang sampai hidupnya ya paling banter rukun Islamnya menjalankannya hanya 4. Ya, karena tidak sampai haji.
Dan kita juga berdoa nih, udah sekarang kan ada kementerian baru ya, Kementerian Haji yang katanya ingin coba punya konsep bagaimana memangkas. Makanya sekarang coba diratakan kan. Kalau dulu kan masing-masing provinsi berbeda. Karena nomor antriannya berbasis provinsi. Makanya provinsi-provinsi yang orang hajinya banyak masa tunggunya lama. Kalsel, Sulsel, ya Jawa Timur itu kan masa tunggunya banyak itu. Sampai bahkan di atas 32 tahun. Sekarang kayaknya polanya dibagi rata. Makanya kayaknya sudah turun 2 atau 3 tahun. Mungkin masa tunggu rata-ratanya menjadi 25 tahun gitu ya. Tapi tetap saja 25 tahun artinya kalau kita daftar umur 20 berarti berangkat 45. Artinya kan sangat lama. Ya, tapi paling tidak ikhtiar ini tetap diusahakan. Maka disebutkan untuk haji Rasulullah kan bagus gitu ya kalimatnya, inistata'ta ilaihi sabila. Ya, ketika engkau mampu menuju jalan ke sana. Kemudian di sini disebutkan dalam hadis, qala sadaqta, engkau benar wahai Muhammad, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran pada laki-laki itu, yas'aluhu, dia yang nanya, kok dia yang membenarkan. Ini keanehan orang yang tadi. Karena apa? Kalau orang sudah tahu, ngapain nanya? Kalau bertanya artinya dia tidak tahu, tapi ketika ditanya dijawab dia bisa membenarkan, artinya sudah tahu. Karena hanya orang yang tahu yang bisa membenarkan, gitu ya. Maka dikatakan. Nah, sebenarnya para sahabat masih kepikiran, siapa sih laki-laki ini, ya. Kemudian di sini juga disebutkan, fa akhbirni anil iman. Sekarang tolong kabarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian dijawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan juga kepada hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir, baik buruknya. Nah, hadis ini menjadi penting karena berbicara tentang rukun iman, diantaranya adalah tentang takdir. Kalau rukun-rukun iman yang lain, kan disebutkan secara persis ya dalam Al-Quran urutannya punya. Billahi wa malaikati wa kutubi rusuli. Nah, cuma memang terkait takdir, ayat Al-Quran itu kadang-kadang menyebutkan secara terpisah. Makanya ada kadang orang yang kepleset dianggapnya takdir itu bukan bagian dari rukun iman. Ini adalah perkara yang salah, karena ketika kita mengecek tentang hadis-hadis Nabi, disebutkan secara berurutan adanya takdir itu merupakan bagian dari rukun iman. Dan inilah kalau kita cek hadis ini, jadi hadis tentang iman, Islam, iman, ihsan itu, kalau kita cek hadis ini adalah hadis pertama di dalam kitab Sahih Muslim. Dan kalau kemudian kita baca syarahnya, maka ada latar belakang penting. Kenapa hadis ini muncul? Jadi latar belakang pentingnya maka disebutkan tentang adanya orang-orang setelah Nabi yang menolak tentang adanya takdir. Jadi disebutkan dalam syarah, disebutkan dari Yahya bin Ya'mar, disebutkan kana awwalu man qala fil qadri bil Basrati Ma'badun al-Juhani fantalaqtu ana wa Humaydu ibnu Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamiraini faqulna law lakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar fawuffiqa lana Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab dahil al-masjid faqtanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminih wal akharu an shimalihi fadhanantu anna sahibi sayaqulil kalam ilayya faqultu aba Abdirrahman innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yatafarraruna al-ilma wa dhakara min sha'nihim wa annahum yaz'umuna an la qadara wa anna al-amra unufun qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'u minhum wa annahum bura'u minni. Ini ya. Saya langsung baca terjemahnya saja. Jadi hadis ini mengisahkan orang yang pertama kali berbicara masalah takdir di kota Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Maka aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi haji atau umrah. Kami lalu kemudian bergumam, mudah-mudahan saja kami bertemu dengan sahabat Nabi saat haji atau umrah. Dan alhamdulillah dibuktikan saat mereka sampai ke sana mereka bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar dan mereka menceritakan kami mendengar ada orang-orang yang ngajinya bagus gitu ya, rajin menuntut ilmu ya, tapi ternyata mereka menolak tentang adanya takdir.
Maka sahabat Abdullah bin Umar mengatakan sesungguhnya aku berlepas dari mereka dan mereka juga berlepas dariku. Nah ini kaitannya. Jadi takdir ini juga adalah perkara yang sangat penting dan dia bagian dari rukun iman. Ya, yang perlu kemudian kita pelajari, kita yakini, tetapi jangan sampai menyimpang. Makanya para ulama juga ketika membahas tentang masalah takdir, mereka mengatakan al-qadaru sirullah. Takdir itu adalah rahasia Allah. Disebutkan juga oleh Ali bin Abi Thalib, sirullahi fala takallafhu. Takdir adalah rahasia Allah dan janganlah engkau cari-cari. Dalam perkataan yang lain beliau juga pernah mengatakan bahrun azimun fala talijhu. Takdir itu adalah lautan yang sangat dalam, janganlah engkau masuk ke dalamnya. Ya, karena takdir nah kaitannya apa? Jadi berkaitan dengan takdir ini para ulama mengingatkan takdir itu adalah perkara yang penting, jangan sampai kita terpleset tentang masalah takdir. Oleh karena itu, bayangkan, artinya proses perpecahan umat Islam itu tidak jauh dari setelah wafatnya Nabi, dan salah satu perkara yang perselisihan pertama kali itu adalah tentang perkara takdir. Ya, jadi kan Abdullah bin Umar ini masih hidup, artinya itu peristiwa itu terjadi sahabat dengan tabi'in, di masa sahabat dengan masa tabi'in. Ya, dan kita tahu ada perselisihan tentang misalnya Qadariyah. Qadariyah mengatakan setelah Tuhan mencipta, kemudian tidak ada lagi kemudian ikut sertaan Tuhan dalam pilihan manusia. Ya, nah dan pembahasan masalah takdir ini termasuk sangat pelik ya, karena kadangkala orang juga banyak yang bingung tentang membahas masalah takdir ini. Nah ini nanti kita juga perlu ada mungkin sesi tersendiri tentang kajian tentang membahas tentang masalah takdir. Intinya apa? Ahlussunnah wal Jamaah, nanti juga bisa dibaca tentang beberapa tulisan Kiai Hisham tentang catatan beliau tentang Ahmad Dahlan, berkaitan dengan juga ada berkaitan dengan bagaimana sifat kasab ya, tentang usaha manusia di dalam memahami takdir. Dan Muhammadiyah adalah Ahlussunnah yang dia tentunya bukan Qadariyah yang menafikan campur tangan Allah dalam ketetapan, tapi juga bukan berarti seperti Jabariyah yang akhirnya meniadakan usaha seorang manusia karena dia beralasan Tuhan sudah menciptakan segalanya dan termasuk menentukan jalan hidup manusia, maka kita yang sudah pasrah aja. Tidak. Dalam konteks modern yang ingin saya sampaikan ada isu-isu tentang kesehatan mental, ada isu-isu tentang menggugat tentang kondisi ya. Kalau kita lihat sekarang, salah satu isu-isu yang paling penting yang sering disuarakan anak muda adalah mereka menganggap takdir itu tidak berpihak pada dirinya. Contoh, ya memang ini benar, misalnya gini, kita kan tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan, ya enggak? Ya kalau kita dilahirkan tahu-tahu jadi anak Hairul Tanjung gitu, nah, misalnya ya enggak usah sebut nama lah, pokoknya intinya anak orang kaya, kan enak kan? Hidupnya enak, apa-apa ada, belajar bisnis rugi 2 miliar pun enggak apa-apa, masih enteng gitu kan? Tapi bayangkan kalau kita lahir dari orang yang tidak mampu, sekolah susah, rumah tidak punya, pingin perlu apa-apa harus usaha. Kan kadang-kadang kita menggugat ya kan, kenapa Tuhan tidak adil pada diri kita? Karena saya juga tahu, saya punya teman, ada orang-orang, saya punya teman yang pinternya luar biasa, pinter luar biasa. Tapi qadarullah karena dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, dia tidak mendapatkan akses pendidikan sebaik kita. Ya. Dia S1 saja mungkin sudah engap-engapan, sudah susah. Kita ya karena ya alhamdulillah punya nikmat habis S1, S2, padahal kalau dihitung pinter dia dibandingkan kita misalnya. Kadang-kala kan seakan-akan hidup ini terasa tidak adil. Ya, terasa tidak adil. Jadi gugatan-gugatan terhadap takdir itu kan banyak. Ya. Ya termasuk juga isu-isu kesehatan mental. Sekarang kan kita sering mendengar orang bunuh diri, ya, karena sudah tidak sanggup menanggung hidup, gitu kan. Kemudian di sini kan terjadi penyebutan orang yang bunuh diri itu kira-kira bagaimana statusnya, ya, seperti apa kepasrahan hidupnya. Nah ini kan artinya menjadi tema yang sangat penting, pembahasan tentang masalah takdir, tentang ketetapan. Nah, makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, al-qadaru bahrun adimun. Ya. Ketika orang masuk ke dalam pembahasan takdir, itu kadang-kala pembahasan yang sangat dalam dan kita perlu hati-hati. Karena
Masalah takdir itu bukan masalah hitung-hitungan yang sifatnya terukur. Contohnya gini, apakah orang yang sehat berarti umurnya lebih panjang? Kan teorinya gini, orang menjaga kesehatan, ya kalau secara teorinya gini, orang yang menjaga kesehatan maka kemungkinan umurnya akan lebih panjang. Itu kan teorinya. Tapi kan sebaliknya ada juga kayak gini, orang dia sudah gaya hidupnya sehat, makanannya real food, anti makanan yang ultra processing food gitu ya, olahraganya rutin, loh kok dia meninggal muda? Nah sebaliknya juga sering ada dalil, tuh lihat tuh, rokok mah enggak masalah, tuh lihat kakek-kakek gitu ngerokok-ngerokok juga umurnya panjang. Nah misalnya kan gitu kan, ada yang dia makannya enggak diatur, makan yang terserah gitu ya, olahraga enggak, umurnya lama. Ya, nah ini kan takdir, ya tidak? Ini kan takdir. Sama juga orang yang di jalan, bukan berarti kemudian yang nyetirnya ngebut, kemudian robos lampu merah, kemudian dia pas enggak selamat. Ada juga yang dia selamat justru kena selamat karena taat. Kan ada. Dia misalnya lampu merah berhenti, tau-taunya ada rem blong sehingga dia malah ketabrak. Itu namanya kemudian takdir. Yang justru dia nerobos lampu merah malah selamat. Ini kan ada proses-proses takdir yang kadang-kadang di luar dari kepakeman. Pakemnya kita kalau berkendaraan yang baik, lampu merah berhenti. Justru ternyata yang berhenti ditabrak truk yang remnya rem blong, yang kemudian nerobos lampu merah dia malah selamat. Ini adalah konsekuensi tentang takdir. Tetapi secara ringkas saya ingin katakan, takdir itu adalah termasuk rukun iman, dan di manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah intinya adalah kita diperintahkan ikhtiar sebaik mungkin. Ya. Terhadap kondisi yang kita kuasai. Ingat, kita diperintahkan berikhtiar sekuat mungkin sesuai tuntunan syariat Islam yang bisa kita lakukan. Ya, adapun ketetapan-ketetapan yang terjadi di luar jangkauan kita, itulah kemudian yang takdir yang kemudian yang memang di luar kuasa kita. Ya, dan itu pula ada perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat legendaris ya, saat beliau kemudian ingin masuk ke Syam dan di sana terjadi sebuah wabah, maka kemudian Umar mengatakan saya tidak jadi masuk ke negeri itu dan saya akan berpindah. Kemudian ada seorang sahabat, wahai Umar, kenapa engkau tidak saja masuk? Kalau memang takdirnya kamu kena maka kamu kena, kalau takdirnya tidak kena maka kamu akan tidak kena. Itu maka apa kata Umar? Aku ingin lari dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Nah, artinya apa? Takdir itu sifatnya bisa ikhtiari, karena kita tidak pernah tahu sebuah ketetapan sampai ketetapan itu terjadi. Ya, jadi dalam konsep Ahlussunnah itu gamanya gini, kita harus memilih sebaik mungkin sesuai dengan syariat ketentuan yang Allah berikan. Adapun ternyata ketetapannya itu terjadi di luar jangkauan kita, ya sudah. Misalnya kita ingin usaha, jualan, ya belajar berjualan yang baik, pilih tempat yang terbaik. Mungkin kalau itu jualan makanan adalah pilih dengan makanan yang kita seenak mungkin yang bisa kita masak. Masalah ternyata nanti ketika buka lapak tidak laku, ya itu ya sudah. Tapi tetap saja kita harus berikhtiar selanjutnya, mungkin dievaluasi kenapa kok tidak laku, apa salah apanya itu tetap harus dievaluasi, tapi semaksimal mungkin. Ya, itu yang bisa dilakukan oleh menurut kemudian madhab Ahlussunnah. Sama juga ini kalau anak-anak, kan kita tahu ya ada teman-teman kita yang kadang-kala kerjanya kayaknya belajarnya tidak sekeras kita belajarnya gitu ya. Kemudian kayaknya dia juga tidak sepintar kita, tapi kok malah dia yang dapat banyak jalan hidup gitu ya. Yang penting kondisi kita ya pokoknya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah itu inti tentang masalah takdir. Maka kita menerima baik dan buruknya. Ya. Nah itu tentang rukun iman ya. Nanti ada bahasan secara khusus tentang rukun iman. Kemudian kata laki-laki yang tidak dikenal ini, qala sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Fa akhbirni 'anil ihsan. Sekarang tolong jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Maka disebutkan anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah ya ka'annaka tarahu, seolah-olah kemudian engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Dan fa illam takun tarah, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka ketahuilah dia itu senantiasa melihatmu. Inilah yang namanya kemudian adalah al-ihsan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil
dalam hidup ini marilah kita yakin. Jadi sikap ihsan itu membuat diri kita muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla sehingga melakukan hal itu yang terbaik. Ya, itu adalah konsep ihsan. Jadi ihsan itu gini. Karena orang baik itu levelnya gini, ada orang yang baik kalau dia dilihat. Ya. Misalnya kita ada anak yang baik karena dipantau orang tuanya. Begitu dia ngekos, enggak sama orang tuanya bubrah. Kan ada gitu. Ada anak-anak yang kelihatan baik karena apa? Dia takut sama orang tuanya. Tapi diawasi, begitu ngekos sendiri, wah hidupnya awur-awuran. Gitu ya. Sama juga lah kalau kita dulu sekolah, kalau ada guru kelihatan ini, begitu jam kosong, wah awur-awuran gitu kan. Nah, maka sikap ihsan itu menumbuhkan apa? Muraqabah. Yakinlah kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat ini sekarang hilang. Ya. Hilang. Coba kisah tentang kasus-kasus kalau kita baca di thread di Instagram itu ada kisah-kisah tentang istri yang nganggap suami itu baik banget kalau di rumah. Wah, tapi tidak tahu ternyata baru ketahuan ketika suami keluar kota, wah ternyata berzina, berselingkuh. Ini kan karena apa? Hilangnya sifat muraqabah. Pejabat-pejabat yang punya wewenang tinggi, ya, ketika dia punya kesempatan melakukan korupsi, karena apa? Dia tidak ada sifat muraqabah, tidak ada sifat ihsan, pengawasan Allah di sana. Ini kan sifat ini juga makin hilang dan menjadi seorang muslim itu memang tantangan, ya, karena kita betul-betul menjadikan diri kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian laki-laki ini kemudian melanjutkan pertanyaan, fa'ahbirni anis sa'ah. Sekarang jelaskan kepadaku apa itu, kapan itu kiamat. Maka apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya itu tidak lebih tahu, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, sama-sama tidak tahu. Kemudian laki-laki ini kemudian mengubah pertanyaannya, fa'ahbirni an amaratiha. Sekarang kabarkan kepadaku an amaratiha, tentang tanda-tanda kiamat. Maka disebutkan antalidal ammatu rabbataha, engkau akan menemukan di antara tanda kiamat itu adalah ketika seorang budak melahirkan tuannya. Wa antarul khufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau juga akan melihat orang-orang yang dulu tidak bisa pakai sepatu, tidak pakai baju bertelanjang dada gitu ya, yang tidak punya penutup kepala, tapi sekarang apa? Yang mereka dulunya cuma penggembala, tapi sekarang yatatawaluna fil bunyan. Mereka sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Gitu ya. Summa intalaqa falabistu malian. Kemudian laki-laki ini kemudian beranjak pergi dan meninggalkan kami sendiri. Kemudian dia berkata, "Ya Umar, wahai Umar," Nabi bertanya kepada Umar, "Atadri manisail? Apakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya tadi?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, "Fa innahu Jibrilu," ketahuilah bahwasanya laki-laki yang tadi itu adalah Jibril. Atakum, yang datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan perkara agama kepada kamu sekalian. Nah, kita sekarang coba kupas bagian belakang ini. Pertama adalah tentang kiamat. Jadi kiamat ini tidak ada yang tahu seorang pun, bahkan nabi seorang pun, malaikat seorang pun. Maka saya termasuk memprihatinkan. Dulu pernah kita rame-rame ada ustadz yang dianggap ustadz gitu ya, sibuk meramal tentang jadi kapan hari kiamat, sampai menyebut kira-kira tahun berapa. Nah, hal-hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Karena apa? Kiamat itu termasuk misteri Allah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, walaupun kita boleh lah misalnya mengaitkan tanda-tandanya seperti ini, tapi kalau sampai menyebut tentang tahun-tahun dari kiamat, maka itu tidak bisa. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait tanda-tandanya kita boleh. Dan nanti berkaitan dengan kiamat juga para ulama menulis ada tanda-tanda yang sifatnya besar, sedang, kecil. Yang besar itu misalnya tentang turunnya Nabi Isa, turunnya Imam, munculnya Dajjal, Imam Mahdi, itu kan besar. Tapi apa? Ada tanda-tanda kecilnya apa itu? Ini tadi, antalidal ammatu rabbataha. Dan biasanya para ulama menjelaskan maknanya ada dua.
Saya nanti bisa jelaskan tentang makna ketiga walaupun ini lemah ya. Makna yang pertama adalah makna majazi. Ketika budak melahirkan tuannya, apa artinya? Yaitu munculnya anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Jadi kan gini konsepnya, anak itu adalah harusnya berbakti kan kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau anak itu durhaka, orang tuanya dalam tanda kutip mohon maaf, dianggap seolah-olah orang tuanya itu babu. Orang tuanya dianggap budak, anaknya justru yang memperdaya orang tuanya, nyuruh-nyuruh orang tuanya. Pa, tolong dong gini antar aku. Misalnya, ma gitu kan. Jadi anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi seolah-olah malah orang tuanya jadi babu, anaknya jadi tuan. Ya, jadi anaknya majikan, orang tuanya jadi budak. Gitu ya, nyuruh-nyuruh. Ya, nah itu adalah makna majazi. Ini dijelaskan biasanya para ulama menjelaskan dengan makna ini. Jadi nanti di akhir zaman ciri-cirinya adalah ketika banyak anak durhaka atau anak kurang ajar kepada orang tua. Dan berita ini sebenarnya kan sudah sering kita lihat ya, anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Artinya itu bisa jadi juga termasuk asratus saah. Dulu kita bilang zaman dulu ndak ada anak kayak gini, gitu ya. Nah, ya, gitu kan. Walaupun itu kan kita tidak pernah tahu, bisa jadi masih lama. Nah, makna yang hakiki dijelaskan juga oleh para ulama ya bisa jadi memang nanti di akhir zaman akan muncul terjadinya peperangan yang otomatis bangsa yang menang dalam peperangan mereka kemudian bisa melakukan tasarri, bisa mendapatkan budak dari negara yang dijajah, gitu ya. Itu adalah makna yang hakiki, gitu ya. Ini berkaitan dengan asratus saah. Selanjutnya apa? Ada juga orang-orang yang dulu ini tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, bertelanjang dada, gitu ya, tidak bisa pakai baju, cuma penggembala. Tetapi sekarang justru berlomba-lomba membangun bangunan. Dan ini juga kalau kita kaitkan terbukti. Sekarang ini kalau kita tanya negara-negara dengan pertumbuhan gedung paling tinggi itu siapa? Salah satunya adalah negara-negara Timur Tengah. Yang dulu mereka itu kerjanya cuma penggembala kambing, penggembala unta. Coba lihat yang namanya Uni Emirat Arab, lihat yang namanya Qatar, lihat yang namanya Oman, lihat yang namanya Bahrain. Dulu mereka itu kerjaannya cuma penggembala, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, nggak pakai baju karena kan sumuk ya kan penggembala itu. Tapi apa? Sekarang lihatlah kalau kita pergi ke Dubai, pergi ke Qatar, oh itu sudah kayak mirip di Eropa, ya. Dan ini artinya termasuk di antara tanda-tanda kan ya tatawaluna fil bunyan. Bangunan-bangunan tinggi kan banyak juga. Burj Khalifa, nah, itu kan ada di Uni Emirat. Nah ini masuk juga sebenarnya ketika dikaitkan, gitu ya. Nah, kalau dari segi pendidikan, apa yang bisa kita ambil dari tentang hadis ini? Apa itu? Tadi kan ternyata laki-laki yang menyamar itu adalah Jibril. Dan Jibril bertanya tentang pertanyaan yang dia sudah tahu karena dia sodakta. Secara aspek pendidikan, poin yang bisa dimaknai artinya apa? Boleh orang sudah tahu dia bertanya kalau tujuannya memberitahu yang lain. Ini kalau secara pendidikannya. Jadi gini, konsepnya apa? Orang yang sudah bertanya tidak boleh nanya. Kalau sudah bertanya ngapain nanya? Kan karena apa? Itu namanya ngetes, ya kan? Kalau kita sudah tahu tapi kok tanya, itu namanya ngetes. Dan ada juga memang jamaah-jamaah yang biasanya suka ngetes ustadznya. Ini ustadznya pinter atau enggak, itu ditanya. Padahal sudah tahu. Maka hukum asalnya tidak boleh. Ya, jadi orang itu bertanya karena tidak tahu. Tapi boleh kalau dia sudah tahu bertanya, tujuannya apa? Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya biar yang lain yang belum tahu kemudian jadi tahu, maka boleh. Kalau tujuannya itu, tapi kalau tujuannya ngetes ya jangan. Gitu ya. Kalau tujuannya biar yang tidak tahu jadi tahu, boleh. Gitu ya. Nah itu pelajaran yang bisa diambil karena Jibril sudah tahu, tapi Jibril bertanya. Karena apa? Agar sahabat-sahabat yang belum tahu jadi tahu, gitu ya. Nah itu pelajaran tambahan pendidikan dari hadis tentang iman, Islam dan ihsan ini. Nah mungkin itu saja sebagai sebuah pengantar. Nanti kalau mau lebih jauh bisa juga dibaca di googling tentang syarah-syarah dari hadis nomor kedua tentang iman, Islam dan ihsan. Karena ini kalau dibaca nanti bisa belajar tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang itu ihsan,
Bahkan para ulama masing-masing sudah punya kitabnya masing-masing tentang syarah rukun Islam, syarah rukun iman, syarah tentang ihsan, tentang kiamat juga ada. Misalnya salah satu buku yang terkenal itu buku tentang karangan Syekh Sulaiman Al-Ashqar tentang Asratus Sa'ah, itu juga ada. Ya, itu saja. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.